Perkenalkan, kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul E-commerce dan Marketplace Strategi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Pramudia Permanajati dengan NIM 24020100046. Yang pertama, pendahuluan. Era digital telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis melalui perkembangan e-commerce yang memungkinkan transaksi produk dan jasa dilakukan secara online dengan lebih baik dan mudah. Marketplace berperan penting sebagai perantara yang menyediakan ruang bagi banyak penjual untuk menjangkau jutaan konsumen dengan variasi produk yang lengkap, serta sistem rating dan review yang membangun kepercayaan. Kondisi ini menciptakan persaingan yang ketat yang menuntut pelaku bisnis untuk memiliki strategi e-commerce yang tepat, mulai dari pemilihan produk, segmentasi pasar, dan lain-lain. Sejarah e-commerce. Sejarah e-commerce berawal sejak 1960-an melalui penggunaan Electronic Data Interchange dan berkembang dengan standar ASC X12 pada tahun 1979 yang memudahkan pertukaran dokumen bisnis secara elektronik. Pada 1980-an, praktik ini semakin meluas hingga 1990-an muncul eBay dan Amazon yang merevolusi industri e-commerce. Komersialisasi internet pada awal 1990-an membuat e-commerce berkembang pesat dengan pertumbuhan pelanggan jutaan. Bahkan riset Texas University mencatat kenaikan transaksi hingga triliunan dolar pada tahun 2006. Peran WWW atau World Wide Web semakin mempermudah akses dan meningkatkan daya tarik e-commerce karena menawarkan kecepatan, efisiensi, kenyamanan, dan jangkauan tanpa batas. Kini, e-commerce dapat diterapkan dalam berbagai aktivitas bisnis, memungkinkan produsen menjual produk maupun jasa secara online, serta memudahkan konsumen untuk menemukan, memesan, dan bayar produk dengan cepat melalui internet. Contoh e-commerce di Indonesia ada 3 yang terbesar, yaitu Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Perkembangan e-commerce di Indonesia semakin pesat seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet, sehingga belanja online didominasi melalui web mobile. Berdasarkan riset Corporation tahun 2019, 77,15% konsumen berbelanja lewat mobile dan hanya 22% lewat desktop. Tokopedia menempati posisi terpopuler dengan 1,2 miliar kunjungan, disusul Shopee dengan 831,1 juta kunjungan, serta beberapa e-commerce lain yang masuk daftar 10 besar berdasarkan studi Indonesian E-commerce Association. Selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian e-commerce bagi badan usaha. Keuntungan e-commerce yang pertama mendekatkan hubungan perusahaan dengan konsumen, 2. Jangkauan pemasaran menjadi luas, 3. Perusahaan menjadi mempunyai jaringan mitra bisnis yang luas, 4. Efisiensi secara operasional. Untuk kerugiannya, 1. Kehilangan dari sisi keuangan karena adanya kecurangan, 2. Pencurian informasi rahasia yang berharga, 3. Hilangnya kesempatan bisnis disebabkan gangguan pelayanan, 4. Individualisme pada e-commerce. Model bisnis e-commerce. Yang pertama, business to business atau B2B. Website e-commerce B2B adalah model bisnis yang mengatur kegiatan bisnis yang menjadi transaksi antar pelaku bisnis atau antar perusahaan. 2. Business to consumer atau B2C. Website e-commerce B2C adalah model bisnis yang melayani kegiatan konsumen yang menjadi transaksi antara pelaku bisnis dengan konsumen. Yang 3. Customer to customer atau C2C. Website e-commerce C2C adalah model bisnis yang melayani kegiatan bisnis yang terjadi antar konsumen, perorangan, atau individu. Yang 4. Customer to business atau C2B. Website e-commerce C2B adalah model bisnis yang melayani kegiatan bisnis yang terjadi transaksi antara konsumen perorangan atau individu dengan pelaku bisnis atau perusahaan. Yang kelima, business to administration. Website e-commerce B2A adalah model bisnis yang melayani kegiatan bisnis yang terjadi transaksi antara perusahaan dengan administrasi negara dan masyarakat. Yang nomor 6, customer to administration. Website e-commerce C2A adalah model bisnis yang melayani kegiatan bisnis yang terjadi transaksi antara perorangan atau individu dengan lembaga administrasi negara. Yang 7, online to offline. Website e-commerce O2O adalah model bisnis yang kegiatan bisnisnya menghubungkan toko online 45 dan toko fisiknya. Manfaat dari e-commerce. Yang pertama, jangkauan luas. E-commerce memungkinkan terjadinya transaksi dengan lintas negara, tentunya dengan memberikan kemudahan, biaya yang juga lebih efektif, dan juga tingkat kenyamanan yang lebih tinggi. 2.
2. Standar universal. Standar teknis yang universal dari kegiatan e-commerce dan juga internet memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap market entry cost ataupun yang dikenal dengan biaya masuk pasar, di mana biaya ini biasanya adalah biaya yang wajib dikeluarkan oleh seller untuk membawa produk ke pasar. 3. Terdapat di mana-mana. Kegiatan dari e-commerce ini dapat dilakukan kapan saja dan dilakukan di mana saja. E-commerce memungkinkan setiap buyer untuk belanja dari PC atau personal komputer, baik itu di tempat kerja, di kendaraan, sekalipun ataupun di rumah. 4. Interaktif. Teknologi ataupun kegiatan dari e-commerce di abad ke-21 sangat berbeda dengan e-commerce pada abad ke-20. Salah satu perbedaan dapat dilihat dari segi interaksi. Teknologi e-commerce pada abad 21 lebih efektif, di mana lebih adanya memungkinkan adanya komunikasi dua arah, yaitu antara penjual dan juga pembeli. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rinda Safira dengan NIM 2402010047. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari e-commerce yang kelima. Itu ada penyesuaian atau personalization. Jadi e-commerce memungkinkan penjual dapat mengarahkan ataupun menyampaikan pesan pemasaran pada pembeli tertentu dengan melakukan penyesuaian sesuai dengan nama, minat, ataupun pembelian dari seorang pembeli pada masa lalu. Yang keenam, ada kepadatan informasi. Teknologi dari e-commerce akan mampu mengurangi banyak sekali biaya, yaitu biaya pengumpulan, biaya penyampaian informasi, biaya pemrosesan, dan juga biaya penyimpanan. Selanjutnya, kita akan membahas tantangan e-commerce pada ekonomi digital. Di samping banyaknya manfaat dan peran e-commerce, tentu tidak lepas dengan tantangan yang akan dihadapi. Pasti ada celah-celah ancaman yang ada dalam pemanfaatannya. Di sini kita akan membahas 3 tantangan. Yang pertama adalah persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat di dalam e-commerce dapat membuat bisnis sulit untuk bertahan dan berkembang. Yang kedua, kepercayaan konsumen terhadap bisnis online masih relatif rendah, sehingga memerlukan upaya ekstra dalam membangun reputasi dan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, resiko keamanan informasi dan privasi. Ini juga menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh bisnis e-commerce. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan aplikasi e-commerce. Di sini kita akan membahas 6 faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, ada pengalaman pengguna. Pengalaman pengguna adalah faktor terpenting dalam keberhasilan penerapan e-commerce. Yang kedua, ada keamanan transaksi. Ini juga salah satu aspek penting dalam dunia e-commerce yang berpengaruh langsung terhadap kepercayaan dan kepuasan pengguna. Yang ketiga, ada kualitas produk dan layanan pelanggan. Kualitas produk yang ditawarkan dan pelayanan yang diberikan juga merupakan faktor kunci dalam mempertahankan pelanggan. Selanjutnya ada strategi pemasaran digital. Ini juga menjadi paling krusial dalam keberhasilan penerapan e-commerce di era digital yang sangat kompetitif. Yang kelima, ada analisis data dan penyesuaian strategi. Penggunaan data analitik untuk memahami perilaku konsumen juga merupakan faktor keberhasilan dalam e-commerce. Yang keenam, ada inovasi dan adaptasi. Pelaku usaha harus selalu memadukan tren dan teknologi baru dalam e-commerce. Contohnya penggunaan EA untuk rekomendasi produk atau integrasi dengan platform sosial. Setelah kita mengetahui tentang e-commerce, selanjutnya kita akan membahas tentang marketplace. Marketplace adalah sebuah sistem informasi antar organisasi di mana pembeli dan penjual di pasar mengkomunikasikan informasi tentang harga, produk, dan mampu menyelesaikan transaksi melalui saluran komunikasi elektronik. Selanjutnya ada pengertian marketplace. Menurut Nugroho, itu terdapat 2 jenis marketplace, yaitu ada marketplace horizontal dan marketplace vertikal. Untuk marketplace horizontal dikategorikan berdasarkan fungsi dan produk umum yang ditawarkan perusahaan. Sedangkan marketplace vertikal itu dapat diartikan pasar yang digunakan untuk industri yang memenuhi kebutuhan khusus pada masing-masing industri. Selanjutnya, kita akan membahas strategi marketplace. Di sini ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, ada strategi akuisisi dan retensi pengguna. Marketplace umumnya menerapkan strategi digital marketing seperti iklan berbayar, promosi melalui media sosial,
influencer marketing, serta kerjasama dengan pihak ketiga. Gunanya untuk menarik pengguna baru. Setelah pengguna berhasil diajak bergabung, marketplace harus fokus pada menjaga loyalitas mereka. Yang kedua, ada strategi diferensiasi produk dan layanan. Strategi ini dapat meliputi metode bisnis yang berbeda atau model bisnis yang berbeda. Yang kedua ada layanan tambahan seperti pengiriman instan atau metode pembayaran yang fleksibel. Yang ketiga dengan kurikulum edukatif untuk menjual. Yang terakhir menggunakan teknologi berbasis AI seperti chatbot untuk customer service atau rekomendasi produk otomatis. Selanjutnya ada strategi pricing dan promosi. Persaingan harga merupakan hal yang tidak dapat terhindarkan dalam bisnis marketplace. Berikut merupakan strategi pricing dan promosi. Yang pertama dengan mengadakan subsidi harga dan voucher. Yang kedua dynamic pricing. Ini merupakan penyesuaian harga dengan permintaan pasar. Yang ketiga menggunakan flash sale atau mengadain flash sale atau diskon gede-gedean. Yang keempat ada strategi kemitraan dan ekspansi. Untuk memperkuat posisi di pasar dan memperluas jangkauan, marketplace sering menjalin kemitraan strategis, baik dengan perusahaan logistik, lembaga keuangan dan vintage, atau brand besar maupun UMKM. Strategi selanjutnya ada strategi teknologi dan inovasi produk. Beberapa inovasi yang dapat dilakukan, yang pertama menggunakan AI, digunakan untuk personalisasi, prediksi permintaan, dan otomatisasi layanan pelanggan. Yang kedua menggunakan big data analytics. Yang ketiga ada user experience. Yang keempat ada live commerce untuk meningkatkan interaksi antara penjual dan pembeli secara real time. Yang keenam ada strategi penguatan ekosistem dan komunitas. Strategi ini bisa dilakukan dengan cara membentuk komunitas penjual, mengadakan event online dan offline, dan mendukung program pemerintah seperti digitalisasi UMKM dan pemanfaat e-katalog. Saya anggota Gela dengan NIM belakang 051. Jadi untuk strategi marketplace yang ketujuh adalah strategi keamanan dan kepatuhan. Regulasi keamanan menjadi aspek penting dalam operasional marketplace. Strategi keamanan mencakup yang pertama keamanan transaksi dengan enkripsi data, autentikasi 2 langkah dan deteksi aktivitas mencurigakan. Yang kedua, verifikasi penjual dan produk untuk mencegah penipuan, produk ilegal atau barang palsu. Lalu yang terakhir, kepatuhan terhadap hukum lokal, termasuk perpajakan, perlindungan data pribadi seperti UU PDP di Indonesia dan regulasi niaga elektronik. Lalu selanjutnya, tantangan dalam menerapkan strategi marketplace. Yang pertama, tantangan bagi penjual. Penjual mungkin saja mendapatkan atau terkena biaya operasional tambahan yang berdampak pada keuntungan penjualan. Adapun tantangan lainnya adalah persaingan yang ketat, adanya biaya atau komisi layanan, keterbatasan branding, feedback negatif yang mempengaruhi reputasi, proses pengiriman retur yang rumit, dan yang terakhir ketergantungan pada kebijakan dan algoritma platform. Lalu tantangan bagi pembeli. Permasalahan utama adalah mereka tidak mendapatkan barang seperti yang mereka inginkan atau ekspektasikan. Beberapa kelemahan marketplace bagi pembeli lainnya adalah kualitas produk yang kadang tidak sesuai, rentan terhadap penipuan atau produk palsu, proses pengembalian barang yang rumit, biaya pengiriman tambahan, penundaan pengiriman barang, keterbatasan interaksi dengan penjual. Lalu selanjutnya faktor-faktor keberhasilan marketplace. Faktor yang pertama adalah kepercayaan atau trust. Kepercayaan sangat penting agar pembeli merasa aman. Review, rating, reputasi penjual atau marketplace mempengaruhi keputusan beli. Lalu yang kedua, kemudahan penggunaan atau user experience. Antarmuka yang user friendly
proses checkout yang lancar, sistem navigasi responsif di perangkat mobile. Lalu faktor yang ketiga adalah fitur dan teknologi. Keamanan transaksi, sistem pembayaran yang bervariasi dan aman, performa sistem, kecepatan, infrastruktur teknis. Lalu faktor yang keempat, layanan dan kualitas produk. Produk berkualitas, deskripsi atau foto produk yang akurat, pelayanan pelanggan atau customer service. Lalu yang kelima adalah harga dan nilai atau persepsi manfaat. Harga bersaing, promosi, diskon, manfaat tambahan seperti ongkir murah, cashback, dan lain-lain. Lalu yang keenam, brand image atau citra merek. Bagaimana marketplace atau penjual dilihat oleh konsumen, seperti kredibilitas, kesan profesional, atau reputasi. Lalu selanjutnya faktor yang ketujuh adalah loyalitas dan kepuasan pelanggan. Keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada pelanggan yang puas dan kembali membeli. Lalu yang kedelapan, faktor penjual atau seller. Kualitas dan komitmen seller, reputasi mereka, bagaimana mereka menangani pesanan, pengiriman, dan komunikasi. Lalu yang kesembilan, operasional dan logistik. Kemampuan pengiriman cepat dan andal, manajemen stok, handling return atau komplain. Lalu yang ke-10, saluran pembayaran. Banyak pilihan, aman, pembayaran mudah, fungsi pembayaran lokal, misalnya transfer antar bank atau dompet digital yang sesuai kebutuhan pengguna. Lalu yang ke-11, marketing atau penjualan. Strategi akuisisi pengguna seperti promosi, iklan, word of mouth, media sosial, dan kerjasama. Lalu yang terakhir, lingkungan atau kondisi eksternal. Regulasi, infrastruktur internet atau logistik negara, dukungan pemerintah, persaingan pasar, dan kondisi ekonomi. Kesimpulan dari materi ini adalah perkembangan teknologi digital lewat e-commerce dan marketplace telah mengubah cara bisnis berjalan, membuat transaksi lebih cepat, efisien, dan tanpa batas wilayah. Keberhasilan bisnis digital bergantung pada strategi pengelolaan yang tepat, mencakup pengalaman pengguna, keamanan, kualitas produk, strategi pemasaran, serta pemanfaatan teknologi seperti big data dan AI. Meski banyak peluang, ada juga tantangan seperti persaingan ketat, risiko keamanan data, dan rendahnya literasi digital. Karena itu, pelaku usaha perlu beradaptasi, berinovasi, dan menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Secara keseluruhan, e-commerce dan marketplace bukan cuma tempat jual beli, tapi ekosistem digital yang memperkuat daya saing dan mendorong pertumbuhan, terutama bagi UMKM di era ekonomi digital. Di dalam video tersebut terdapat banyak barang yang sering dijumpai di berbagai e-commerce, mulai dari fashion dan kebutuhan lainnya. Masyarakat sering mengunjungi berbagai e-commerce tersebut di saat mencari barang yang diinginkan, dan di dalam e-commerce terdapat barang semua yang diinginkan masyarakat. Pernah nggak sih kalian tersadar bahwa sekarang ini segala sesuatu sangat dimudahkan berkat adanya handphone? Informasi ada semua di handphone, bahkan berbelanja saja tidak harus datang ke toko. Teman kalian Sweet 17an di minggu ini, kalian gak ada baju, tinggal check out aja. Perlu gadget memadai untuk kebutuhan online learning, tinggal check out aja. Dengan adanya e-commerce, berbelanja tidaklah dibatasi ruang dan waktu. Kita bisa melakukan transaksi jual beli di mana saja dan kapan saja. Salah satu e-commerce yang paling banyak digunakan adalah Shopee. Dari segala kalangan, baik muda maupun tua, sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini. Meskipun aplikasi ini sangat membantu, tapi membuat adanya budaya konsumtif di dalam masyarakat. Dan benar, hal tersebut pun terjadi di kalangan remaja saat ini.
Video tersebut merupakan contoh video yang terkait dengan materi kami, yaitu e-commerce dan marketplace. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.